Selamat sore, yang saya hormati Bapak dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan menyimak pemaparan yang sangat krusial mengenai isu lingkungan. Berdasarkan data empiris yang dihimpun, terdapat 88% responden yang menyatakan bahwa tindakan membuang sampah sembarangan masih menjadi urgensi masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat. Guna membedah akar permasalahan tersebut, menelaah alternatif kebijakan, hingga merumuskan rencana tindakan yang konkret berbasis nilai-nilai luhur Pancasila, kelompok 2 Pancasila R20 akan mempresentasikan gagasan publik bertajuk Kawasan Bersih Tanggung Jawab Bersama. Kepada rekan saya Humaidatul, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjelaskan pada grafik pertama yang dimana pada GIFOM yang kami sebarkan memiliki pertanyaan apakah membuang sampah sembarangan masih sering terjadi, dan berdasarkan hasil responden 88% memilih masih sering terjadi untuk membuang sampah sembarangan dan 12%-nya memilih tidak terlalu sering. Dan untuk pada grafik kedua, yaitu pertanyaannya di mana sampah sering dibuang sembarangan. Berdasarkan hasil responden yang kami dapatkan, 48% diantaranya memilih pinggir jalan, 24%-nya di sungai, dan 16%-nya di taman atau tempat umum, dan untuk 2%-nya itu di tempat lain. Untuk grafik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pada GForm pada nomor 3, kami menanyakan apakah dampak utama dari membuang sampah sembarangan. Responden itu 44% menjawab pencemaran lingkungan, lalu 28% banjir, dan 16% bau yang tidak sedap. Dapat disimpulkan dari responden tersebut, hal membuang sampah itu sangat berdampak dengan lingkungan yang sangat mengganggu dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang keempat ada setuju, pertanyaannya yaitu setujukah Anda dengan adanya sanksi bagi pelaku? Jawabannya 92% setuju dan 8% tidak setuju. Jadi dari responden dari masyarakat umum aja menyatakan setuju. Jadi menurut saya itu tindakan diberikan sanksi itu ada hal yang baik biar masyarakat itu patuh pada aturan dan juga tidak membuang sampah sembarangan yang dampaknya itu bisa merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah pembuangan sampah sembarangan berdasarkan hasil survei kami. Yang pertama yaitu ada masalah ini masih sangat nyata, sebanyak 88 responden menyatakan membuang sampah sembarangan masih sering terjadi. Kemudian yang kedua, lokasi di mana tempat yang paling sering menjadi sasaran adalah pinggir jalan, yaitu sebanyak 48%, dan sungai atau selokan sebanyak 24%. Kemudian yang ketiga yaitu dampaknya yang mengakibatkan dampak terbesar yang dirasakan adalah pencemaran lingkungan, yaitu 44%, dan bencana banjir yaitu 28%. Kemudian yang keempat yaitu solusi masyarakat, di mana masyarakat sebenarnya ingin merubahnya. Terbukti dari 92% responden setuju jika jika pelaku diberikan sanksi tegas. Kemudian kesimpulannya yaitu akar dari semua masalah ini adalah masih rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat. Baik, kemudian ada menilai kebijakan alternatif. Adapun beberapa kebijakan alternatif seperti satu kebijakan edukasi dan kampanye kesadaran. Kelebihannya itu meningkatkan kesadaran jangka panjang, kemudian kekurangannya perubahan perilaku membutuhkan waktu. Kedua, ada sanksi atau denda bagi pelaku. Kelebihannya itu efek jerah, cepat memberikan dampak. Kekurangannya perlu pengawasan dan penegakan konsisten. Kemudian, ketiga, penyediaan tempat sampah dan fasilitas. Kelebihannya memudahkan masyarakat membuang sampah. Kekurangannya butuh biaya perawatan dan pengadaan. Dan terakhir, kerjasama dan gotong royong masyarakat. Kelebihannya menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Kekurangannya
perlu koordinasi dan komitmen semua pihak. Kesimpulannya, kombinasi edukasi, fasilitas, sanksi, dan partisipasi masyarakat adalah solusi yang paling efektif. Baik, selanjutnya berdasarkan permasalahan dan kebijakan alternatif yang ada, di sini kami membuat kebijakan publik kelompok yang dapat dilakukan kepada masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah. Yang pertama itu ada edukasi dan kampanye berkelanjutan melalui poster, media sosial, dan kegiatan sekolah atau komunitas. Yang kedua ada penyediaan dan penempatan tempat sampah di beberapa titik strategis serta pemilahan sampah berdasarkan kategorinya. Selanjutnya ada penerapan sanksi atau denda bagi pelaku secara tegas dan konsisten. Yang terakhir ada melibatkan masyarakat dalam kegiatan bersih lingkungan dan bank sampah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rencana dan tindakan. Tujuan dari program yang kami usulkan adalah mengurangi kebiasaan buang sampah sembarangan serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman bagi masyarakat. Sasaran dari program ini adalah seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar, pedagang, dan pengguna fasilitas umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan yaitu 1. Melakukan edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan secara rutin setiap bulan. 2. Menambah dan menempatkan tempat sampah di titik-titik yang rawan menjadi lokasi pembuangan sampah. Yang ketiga, melakukan pengawasan lingkungan oleh petugas maupun relawan. Yang keempat, menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, mengadakan kegiatan gotong royong dan mendukung program buang sampah. Program ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan dievaluasi setiap 3 bulan untuk melihat perkembangan dan efektivitasnya. Indikator keberhasilan dari program ini adalah berkurangnya titik-titik sampah liar, lingkungan yang menjadi lebih bersih, serta meningkatkannya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik, demikian pemaparan dari kelompok 2. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.